Iya Ustadz, ini mau bertanya Ustadz Tafadhali. terkait tentang masalah doanya orang non-Muslim ini Ustadz gitu kan, karena kan kebetulan apa pimpinan saya kan non-Muslim gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz cara kita ketika kita mendengar anak-anak nih bicara kepada owner kita, misal contoh doain doain kita ya Pak Bu gitu, tapi kepada orang non-Muslim gitu, dan ketika orang non-Muslim itu pun dia berbicara seperti kayak saya tuh selalu ngedoain Mbak Ika setiap malam, setiap saya ke gereja, saya tuh selalu doain buat Mbak Ika, semoga Mbak Ika tuh sehat, semoga Mbak Ika tuh dibales sama Tuhan kebaikannya gitu. Saat itu gimana cara kita menanggapi itu ketika ada orang Muslim yang mendoakan, ataupun ketika kita sendiri yang orang Muslim mendengar ada anak-anak saya yang minta doa kepada orang non-Muslim gitu Ustadz. Nah, Gitu. Terus yang kedua Ustadz, saya mau tanya terkait tentang masalah doa sebelum tidur Ustadz, yang Allahumma laka aslamtu itu Ustadz. Itu kan katanya kalau bisa kita baca itu di doa terakhir nih Ustadz sebelum tidur. Nah, tapi ketika kita tidur tiba-tiba kita kayak zikir astagfirullahalazim, ataupun supaya kita bisa tidur tuh kita zikir dulu astagfirullahalazim, itu boleh atau enggak Ustadz? Atau memang kita nah, harus nggak boleh ngomong apa-apa setelah doa itu tuh, kita nggak boleh ngomong apa-apa, langsung tidur aja gitu, boleh nggak Ustadz? iya, Seperti itu Ustadz. siap, barakallahu Ustadz, fiik. jazakallahu Wa khairan, iyyaki, barakallahu Masya Allah, fiik. barakallahu fiik. Iya jemaah, menarik sekali ini. Pertanyaan yang pertama ya, berkaitan dengan doa orang kafir. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, ya, doanya orang-orang kafir itu dalam kesesatan sebenarnya. Begini, ada dua masalah. Masalah yang pertama, tatkala kita minta doa, maka nggak boleh kita minta doa kepada orang kafir. Karena dia doanya dengan melakukan kesyirikan. Kita diperbolehkan minta doanya orang soleh. Bukan minta doanya orang kafir. Maka tugas kita kepada anak didik kita jelaskan kepada dia, kalau mau minta doa itu, minta doanya orang soleh. Terus gimana, minta apa sama atasan, sama owner, umpamanya minta dukungan. Mohon dukungannya Bapak. Artinya kita tetap menghargai mereka dengan minta dukungannya. Dukungan ini lebih umum sebenarnya. Maka nggak ada masalah kita minta dukungan dari mereka, karena itu sesuatu yang memang diperbolehkan dan mereka mampu untuk memberikan dukungan itu, umpamanya. Secara materi mereka lakukan itu. Jadi kalau doa, kita itu minta doanya orang soleh. Bukan minta doanya orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ketika mereka mengatakan aku mendoakan engkau ya ini itu, ya kita katakan makasih. Kita nggak ada masalah gitu. Artinya mereka mau berdoa ya fadhol mereka, tapi kita tidak meminta doa. Lalu jamaah, doa orang kafir ketika dia ikhlas meminta kepada Allah, itu bisa jadi dikabulkan. Makanya Allah ceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka naik ke kapal. Wa idza raqibu fil fulki, mereka ketika naik kapal itu dan kapal itu diombang-ambingkan dengan ombak, mereka hampir tenggelam, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas, minta hanya sama Allah. Allah kabulkan. Mungkin Allah kabulkan ketika mereka ikhlas. Mereka dikabulkan doanya. Tapi ketika diselamatkan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Jadi sikap kita kepada mereka mungkin seperti itu. Kita ketika didoakan ya kita makasih. Nggak ada masalah. Tapi kita tidak meminta doa kepada mereka. Dan kita doakan mereka. Inilah jemaah. Tugas kita kalau ada orang-orang yang kita anggap baik ya. Kita doakan. Semoga dapat hidayah. Semoga mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Jadi Mbak Eka kasih tahu tuh anak didiknya, kalian doakan tuh owner kita, semoga dapat hidayah, semoga dibuka pintu hatinya. Rasulullah SAW mendoakan. Bahkan yang didoakan itu ketika beliau minta kepada Allah Jalla Jalla, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, ya Allah muliakan Islam ini dengan satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Ternyata yang Allah kasih hidayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia memusuhi Islam.
Kemudian kejadian ketika perang Uhud ya. Sebagian sahabat bahkan Nabi SAW itu ya minta kepada Allah agar dilaknat beberapa orang-orang musyrikin. Salah satunya Abu Sufyan umpamanya. Tapi ternyata dilarang sama Allah SWT. Abu Sufyan dapat hidayah. Masuk Islam ternyata. Jadi seperti itu. Adapun pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan doa sebelum tidur ya. Apakah doa Allahumma laka aslamtu itu dibaca terakhir maksudnya? Ya udah nggak ada yang dibaca lagi. Setelah itu nggak boleh baca lagi. Itu arahan Nabi SAW. Jadi kalau bisa setelah itu tidur. Cuma kan nggak semua orang langsung bisa tidur. Bolehkah setelah itu membaca zikir yang lain? Boleh. Jadi itu anjuran dari Nabi SAW. Jadi kalau bisa kita berzikir itu jadikan yang terakhir gitu. Sehingga itu yang terakhir kita udah tidur. Setelah itu. Namun nggak semua orang bisa menentukan kapan dia tidur. Kadangkala dia nggak bisa tidur, baca lagi, udah baca doa itu ya. Kemudian baca Quran, nanti mau tidur nggak tidur lagi. Dia mau baca itu lagi nggak apa-apa sebenarnya. Menjadikan itu yang terakhir lagi buat dia. Tapi kalau dia setelah itu mau berzikir, mau beristighfar, sebenarnya nggak ada masalah buat dia. Tapi anjuran Nabi SAW menjadi penutup itu. Kalau memang mampu, tadi bisa langsung tidur, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa baca zikir-zikir yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,